Di tangan saya saat ini ada sebuah buku novel tebal dan penulisnya adalah Ika Natasha. Ya. Itu adalah Anda. Iya. Nah, judulnya ini agak rumit buat saya ini. Iya. Tui Fortiare. Yes. Apa ini artinya? Buku ini sebenarnya ketiga dari ada satu serial cerita tentang seorang pasangan yang namanya Alexandra dan Beno. Dulu buku pertamanya 7 tahun yang lalu aku tulis, judulnya Divortiare, itu bahasa Latin untuk perceraian. Tunggu. Anda nikah aja belum mau cerita. Ini agak kacau ini. Oke. Untuk sementara saya masih mau mendengar, tapi mulai marah saya ini. Oke. Terus aku tulis tuh buku yang pertama, kisah waktu mereka masih bercerai, gimana cara mereka berhadapan dengan hidup sehari-hari setelah pisah. Kemudian aku iseng bikin akun Twitter si tokoh utamanya. Jadi aku ingin mengeksplorasi cara baru bercerita. Kalau dulu kan penulis bercerita cuma dari cerpen, prosa, novel. Aku pengen bisa bikin cerita lewat tweet. Wah. Jadi aku bikin akun Twitter, tokoh utamanya nge-tweet kehidupannya sehari-hari, nggak pakai plot. Jadi seenaknya aku aja hari ini nge-tweet ceritanya ini, besok ini gitu. Siapa nama tokohnya? Alexandra namanya. Oh. Saat ini Laki atau perempuan? Perempuan. Okay. Saat ini followernya ada sekitar 10.000, Wow. pending requestnya sekitar 5.000 gitu, itu belum. Iya. Saya juga mendengar soal Twitter ini. Iya. Tapi gara-gara Twitter itu dengan follower tadi sebanyak itu, banyak orang kemudian merasa bahwa ini tokoh beneran ada. Padahal itu Iya, tokoh banyak, fiksi ya. Iya. Padahal pada awalnya bikin malah nggak percaya waktu aku bilang itu nggak Bohongan. fiksi. Iya. Dia bilang, Mbak itu emangnya biografi ya gitu, itu ada orang benerannya. Terus aku sampai sumpah berkali-kali gitu ya di tweet gitu kan, enggak itu fiksi kok, enggak pasti ada benerannya gitu. Oh, jadi orang yang baca lebih yakin daripada yang nulis ya. Iya. Oke. Ini menarik karena di antara sekian banyak follower Anda mulai kemudian curhat kepada Anda ya. Dan bahkan menceritakan persoalan rumah tangga mereka, betul? Iya, betul. Karena di sini kan si Alexandra ini adalah seorang yang tadinya gagal dalam pernikahan, tapi kemudian dia berhasil menghidupkan kembali pernikahannya itu dan kemudian jadi keluarga yang quote unquote bahagia gitu di mata pembaca. Oh, jadi orang-orang berduyun-duyun bertanya, Iya, rahasianya apa? Rahasianya gitu. apa? Iya, terus Anda jawab? Ya saya jawab. Lah Anda sendiri belum pernah merasa. Tapi mereka percaya loh. Terus gini, kan banyak yang curhat gitu kan, suami saya orangnya lempeng kayak suami kamu, gimana ya cara ngadepinnya, terus gimana? Terus ya aku jawab aja ya, aku jawab asal-asalan aja gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba ya sekitar sebulan atau 2 bulan kemudian ada yang beneran nge-tweet, dan nge-tweetnya bukan ke akun Alex tapi ke akun aku gitu. Bilang apa? Terus dia bilang, Mbak kemarin udah ngasih saran lewat akunnya Alexandra, makasih ya gitu. Hasilnya? Sarannya oke. Oh, aduh Gitu. syukur. Alhamdulillah gitu. Yang menarik juga di dalam novel-novel Anda, udah berapa novel Anda buat? 6 sampai saat ini. Nah, di situ juga ada cerita tentang percintaan. Iya. Percintaan. Sok tahu banget ya. Kan belum menikah belum berarti nggak ngerti cinta, Bang Andi. Baik. Tapi ngomong Anda sendiri pernah pacaran atau enggak? Pernah. Oke, kenapa putus? Kurang cocok aja sih ternyata. Oke, mungkin jodoh Anda mirip-mirip saya itu yang cocok. Saya selalu menampilkan diri loh. Saya juga ingin tahu, tipe laki-laki ideal di mata Anda yang macam apa? Buatku seseorang yang punya impian yang jelas ke depan, terus dia punya rencana yang jelas untuk ngejar impiannya itu gitu. Karena kalau buatku seorang laki-laki yang kayak begitu, kalau dia peduli sama masa depannya, dia pasti akan peduli dengan pasangannya karena dia mau bawa pasangannya itu bareng-bareng di masa depannya itu. Apakah sulit mendapatkan pria seperti itu? Sebenarnya mungkin masalahnya adalah yang kayak begitu kebanyakan udah nikah duluan, Bang Andi. Kembali ke soal karir dan perkawinan. Kalau kemudian ada yang melihat bahwa
Anda ini tipe orang yang ambisius, lebih mengejar karir, keberhasilan dalam karir ketimbang perkawinan. Apa tanggapan Anda? Itu pertanyaan yang sebenarnya umum banget buat perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Yang ingin aku tanya balik adalah kenapa nggak ada yang nanya laki-laki hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya sih orang masih berpikir bahwa perempuan itu kalau udah berkarirnya tinggi biasanya adalah karena dia mengabaikan kehidupan percintaan. Padahal ada beberapa yang memang sukses di sisi dua-duanya. Kalau bagi banyak perempuan yang berkarir yang mungkin saat ini belum bertemu jodoh, alasannya sih kebanyakan adalah belum ketemu yang cocok dan biasanya nyari kecocokannya makin mateng makin susah Bang Andi. Apa? Karena tuntutannya makin tinggi atau karena dia sendiri udah mapan dan mengukur semua orang harus sesuai dengan kemapanan dia? Paling enggak agak susah mencari, kalau menurutku ya, agak susah mencari laki-laki Indonesia yang bisa terima misalnya seandainya karir istrinya lebih tinggi dari dia. Oke, ini sedangkan faktor kalau ego kita ya? di umur segini nyari yang lebih tinggi dari kita, udah pada bos-bos dan udah pada menikah semua gitu. Apakah Anda juga sering menerima atau mendapat pertanyaan kapan kawin? Waktu umur 20-an sih sering banget. Umur 20-an jadi sering banget. umur rentan itu 20 kelihatannya ya? Umur 20-an itu adalah nightmare buat para jomblo. Pantas banyak pucat ini lihat. Oke, mimpi buruk gitu ya, 20 itu mau ya. Di, Angka kritis. mau di halal bihalal, reuni, sampai ada yang niat message di Facebook dulu kalau 20-an gitu. Mempertanyakan itu? Iya, by the way lo sekarang udah nikah belum sih? Kalau dijawab belum, kok belum gitu kan. Tapi kalau makin kesini sebenarnya udah agak berkurang sih pertanyaannya gitu. Nah, tapi kalau ada yang tetap mempertanyakan itu, apa jawaban Anda? Belum ketemu yang cocok. Oke. Dia bilang, gila banyak banget orang di sekitar lu, masa nggak ada yang cocok? Kalau aku akan nantangin balik, bawa satu dong ke depanku kalau ada yang cocok. Siapa yang paling cerewet nanyain Anda kapan kawin? Kalau dulu sih teman-teman ya, kalau dari orang tuaku kebetulan dua-duanya tipenya cool gitu. Jadi mereka mikirnya lebih baik pilih baik-baik dengan matang. Jadi nanti mantap daripada nikahnya buru-buru tapi kemudian malah nggak sesuai dengan hati. Untuk apa ya? Untuk apa? Nikah gitu. kemudian Karena dulu bapak cerai. ibuku juga ukuran umur nikahnya agak telat kalau pada masa itu. Gitu. Dan nggak ada persoalan. Dan nggak ada persoalan. Pertanyaan yang sama. Saya ingin tahu jawaban Anda. Apa enaknya ngejomblo? Enaknya ya. Enaknya contoh Bang Andi manggil aku ke sini nggak usah pamit ke siapa-siapa. Boleh nggak muncul di situ gitu. Cabut aja gitu kan. Jadi keputusan ada pada diri kita iya, sendiri. Itu satu gitu. Terus ada banyak plan yang bisa kita kejar sendiri gitu. Ada banyak plan yang nggak harus mikirin. Mempertimbangkan perasaan suami, iya, betul. mempertimbangkan waktu suami gitu-gitu ya. Misalnya ada dinas mau keluar gitu kan, nggak usah minta izin, boleh nggak ke sini gitu. Itu sih enaknya. Enaknya itu. Nggak enaknya? Nggak enaknya pada saat ada event-event yang memang butuh didampingi oleh pasangan, nggak ada pasangan yang tetap. Jadi harus ngelihat kontak telepon yang available siapa ya. Apakah Anda sendiri punya target? Kapan aku harus menikah? Enggak, karena hidup di kantor udah dikejar-kejar target, jadi hidup pribadi nggak mau gitu juga. Cuma mungkin kalau buat perempuan targetnya itu lebih ke masalah umurnya aman dia buat hamil kali ya. Karena kan perempuan punya batasan. Kalau sampai di situ ada pertimbangan itu juga pada diri Anda atau tidak? Ada gitu. Jadi tapi aku nggak mau menjadikan bahwa hal itu membuat aku dikejar-kejar ketika deadline-nya udah mau habis, udahlah kawinin aja siapa aja gitu. Gitu. Nggak mau gitu juga. Iya, iya. Kayaknya kalap banget. Gitu ya, jangan lakukan itu. Ketika pria ideal yang Anda sebutkan tadi, ternyata Anda bilang rata-rata sudah menikah karena pada usia itu, artinya kalau satu hari Anda bertemu dengan tipe ideal dan dia duda, apakah itu jadi masalah atau tidak? Saat ini aku jawab sih tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Duda tanpa anak atau duda pakai anak?
Pakai lagi. Pasnya duda dengan anak. Nggak bisa jawab sekarang karena belum ketemu orangnya. Berandai-andai lah. Kalau gantengnya kayak John Mayer boleh deh. Anak satu atau boleh anak dua? Belum bisa jawab sih itu Bang Andi. Belum bisa jawab. Karena ini terlalu berandai-andai ya. Iya. Tapi kalau udah ketemu anak 10 pun oke ya. Banyak perempuan Indonesia sampai saat ini merasa gusar, merasa tidak nyaman ya. Ketika usianya sudah di atas 30 tahun dan belum menikah. Mereka tidak siap menghadapi pertanyaan kapan kawin. Iya. Nah, menurut Anda apa sebaiknya yang harus disiapkan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Orang-orang yang kepo, ya, pengen tahu, pengen ngurusin diri kita. Iya, iya. Bagaimana Anda menyikapi itu? Setelah aku amatin sih kebanyakan yang nanya itu malah orang yang sebenarnya tidak care sama kita. Jadi bisa dibilang tidak dekat gitu. Kalau orang yang dekat biasanya udah tahu alasannya kenapa kita belum. Tapi kalau yang nanya itu biasanya lebih yang layer kedua, layer ketiga gitu kan. Atau malah layer ke-10 yang kalau kita kawin juga belum tentu diundang gitu. Jadi, tapi ikut ngurusin. Ya, tapi ikut ngurusin. Jadi kalau aku rasa sih kalau ada pertanyaan itu tidak usah dianggap sesuatu yang sensitif. Jawab aja apa adanya seperti yang kita rasakan gitu. Jadi memang belum ketemu yang cocok gitu. Terima kasih sudah berbagi di acara Kicandi ya. Jauh-jauh datang dari Medan. Ada juga undian. Undian buku ini. Ada 20 penonton yang akan beruntung mendapatkan buku berjudul nggak jelas ini. Tui for Tiare. 15 lagi kan. Jadi tadi sudah diundi dan 20 orang yang beruntung akan mendapatkan buku dari Mbak Ika ini. Dan tamu berikutnya saya akan mengundang seorang perempuan di usia 38 tahun baru dia menikah. Nah, tentu kita ingin tahu mengapa dia baru mengambil keputusan untuk membina Malike perkawinan pada usianya yang ke-38. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Ibu saya kasih solusi. Menarik ini apa itu? Udah begini aja deh. Kalau memang belum menemukan jodoh.